3 hari sebelum pernikahan, aku baru menyadari aku sangat mencintai istriku. Namun selain aku, ternyata ada pengantin pria lain. Aku lahir dan sudah bertunangan dengan Kak Jianan sejak bayi. Usia 10 tahun, ciuman pertamaku dengan Kak Shen Jianan. Kami berbaikan dengan Kak Shen Jianan, kami masuk SMA yang sama. Hari ini aku setuju jadi pacarnya. Kami adalah cinta pertama masing-masing. Senang sekali. Bambu kuda patah, di pavilion perpisahan prem hijau merangkai mutiara, air mata membeku. Tiba-tiba 7 tahun tak bertemu, kini berpelukan di ranjang bordir Kak Jianan. Bahkan jika harus menunggu 50 tahun, aku tetap rela. Alangkah indahnya kisah teman masa kecil tunangan sejak dalam kandungan. Rupanya akulah orang ketiganya. Chen Xiao, aku lagi di kantor. Nanti aku telepon balik. Hari ini, bertemu seseorang yang sudah 5 tahun tidak jumpa. Anzu, kau bohong padaku. Kau sama sekali tidak di kantor. Sedang apa kau di hotel? Kenapa tidak angkat teleponku? Pernikahan itu palsu. Cinta pertama juga palsu. Lu Anzu, sudah 5 tahun aku mencintaimu. Apakah aku hanya pantas menjadi pengganti? Paman Liu, kamu yang melihat Anzu tumbuh dewasa. Katakan padaku, sebenarnya siapa Shen Jianan itu? Chen Xiao, dengar baik-baik. Jangan marah dulu. Shen Jianan dan Anzu teman masa kecil. Hubungan mereka selalu baik. Sampai Shen Jianan akan kerja di perusahaan luar negeri terkenal, barulah mereka berpisah. Perusahaan itu kayaknya bernama Senpu. Jadi kalian sudah tahu dari dulu, tapi cuma menertawakanku, benar kan? Bukan Chen Xiao. Anzu yang larang kami kasih tahu. Dia tak mau Shen Jianan tahu dia punya pacar. Tapi kamu terlalu mirip dia tak bisa tahan. Hei Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao, bagus sekali. Adik, kamu akhirnya angkat telepon. Kak, aku setuju ke luar negeri, mewarisi Senpu. Tapi 3 hari lagi, aku ganti pengantin. Oke, udah ku bilang, Lu Anzu nggak pantas. Kamu kan ahli waris Senpu. Bertahun-tahun kau bantu dia. Tapi dia masih cinta orang lain. Pantaskah dia? Nggak bisa lihat ya. Hari ini kau akan kupermalukan biar kapok. Berhenti, jangan sentuh dia. Kamu baik-baik saja, biar ku seka. Sudahlah, duduklah. Aku pulang dulu, hati-hati nanti. Novel CEO benar. Pura-pura miskin berguna. Aku nemu cinta sejati. Xiaoke, Kami sudah lama mencarikanmu calon yang sepadan. Pukiyu CEO wanita teratas di lingkaran ibu kota, dia diam-diam menyukaimu. Bahkan bilang akan ajak kawan-kawan perempuannya untuk serbu pernikahanmu. Pucius, CEO gunung es yang tak bisa didekati itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Kalau bukan kau minta tolong padanya, Lu Anzu takkan pernah bisa kerja di Pusi. Lu Anzu, cintaku membuatmu terlalu berani. Kau pikir aku takkan pernah pergi. Tapi sekarang, cintaku padamu, aku cabut kembali. 3 hari lagi, aku akan menikahi CEO wanita nomor 1 ibu kota sebagai pengantinku. Chen Xiao, apa? Apa katamu?
Kau mau aku jadi pengantinmu? Chen Xiao, kalau kau sudah tahu, aku tak akan bohong lagi. 3 hari lagi aku memang akan menikah dulu dengan Jianan. Tapi tenang, ini semua demi ayahnya yang kena kanker stadium akhir. Baik, kuharap kalian langgeng sampai tua. Chen Xiao, dengar dulu penjelasanku. 5 tahun ini kita selalu bahagia, bukan? Lihat, yang kupakai di tangan masih cincin lamaranmu dulu. Yang jadi suami istri beneran nanti ya kita berdua. Kalian cuma sandiwara buat ayah Shen Jianan. Nggak perlu urus nikah beneran, cuma perlu pesta palsu. Sudahlah Chen Xiao, mengecoh seorang penderita kanker, apa kau masih punya empati? Atau jangan-jangan kau cuma cemburu karena aku cuma bisa menikah kedua kalinya denganmu, tapi Jianan Gei adalah magister 985. Kau cuma seorang yatim piatu, banding apa? Lu Anzu, ternyata aku terlalu baik menilaimu. Kalau kau benar-benar mencintaiku, semua hal tentangku mana mungkin bisa kusembunyikan darimu. Dari awal sampai akhir, mata dan hatimu hanya untuk Shen Jianan. Upacara pernikahan ini sudah saatnya mengganti nyonya rumahnya. Saya mau ambil mahkota yang dititipkan. Bapak Chen, pacar Bapak sudah mengambilnya kemarin dulu. Dia datang bersama seorang pria untuk mencobanya. Tidak mungkin. Aku kemarin dulu sama sekali tidak. Siapa nama pria itu? Biar saya cek untuk Bapak. Shen Jianan. Tuan Chen, Bapak jangan marah. Saya akan ambil kembali untuk Bapak sekarang juga. Apakah Chen Xiao yang menyuruhmu datang minta perhiasan ya? Katakan pada Chen Xiao, nanti saya akan mengembalikan mahkota jelek ini. Suruh dia jangan ganggu saya dan Anzu lagi. Berikan teleponnya ke Lu Anzu. Chen Xiao, jangan macam-macam, oke? Ini cuma sebuah mahkota, jangan berlebihan seperti ini. Saat kita pacaran, bukankah segala sesuatu bisa dibagikan? Aku tak akan membagikan pengantinku dengan orang lain, apalagi membiarkan seseorang memakai perhiasanku untuk menyenangkan pria lain. Chen Xiao, aku tak peduli ini rasa posesifmu atau cemburu berlebihan, tapi ku beritahumu, aku sedang latihan upacara pernikahan dengan Kak Jianan. Kalau kau terus mengganggu, aku akan benar-benar marah. Nona Lu, mahkota yang dirancang Tuan Chen ini nilainya sangat tinggi. Semuanya berlian merah muda Afrika yang sangat langka. Anda tidak bisa... Chen Xiao, kau gila. Untuk uang, kau berani bekerja sama dengan manajer berbohong? Mahkota jelek. Berani kau bilang pakai berlian merah muda Afrika. Lu Anzu, kesempatan sudah kuberikan padamu, asal jangan kau yang menyesal. Justru kau yang akan menyesal, Chen Xiao. Aku benar-benar marah. Akan kubuat kamu tidak bisa menghubungiku sebelum pernikahan. Kalau kelakuanmu sudah membaik, baru akan kubuka lagi. Silakan menyesallah. Menyesal, Lu Anzu. Dalam cinta ini, aku sudah berusaha maksimal. Bukan aku yang seharusnya menyesal. Pucius, aku Chen Xiao. 2 hari lagi aku akan menikahimu. Tuan Pu, aku benar-benar sudah tak waras lagi. Berani-beraninya aku menggelapkan aset perusahaan. Kumohon, maafkanlah aku. Aku tak akan berani lagi. Lusa ada wakil manajer di bawahmu namanya Lu Anzu akan menikah. Baik. Aku akan segera siapkan kado pernikahan. Aku segera siapkan. Tidak, pecat dia. Hah? Aku menyukai suaminya Lusa. Aku akan datangi sendiri resepsinya untuk merebut pengantin prianya. Ya, aku yang pindah ke luar negeri. Shen Jianan. Belum juga menikah, sudah tak sabar ingin merebut segalanya dariku. Pindahkan koper ini ke sana. Ini taruh di sana saja. Chen Xiao, mau ngapain kamu? Kamu kan udah punya kamar baru. Kamar yang lama terlalu sempit. Lagi pula kamar utama kosong sia-sia. Aku cuma... Tetap nggak boleh diutak-atik. Chen Xiao, menikah kan harus tinggal di kamar baru. Demi masa depan kita, nanggung sedikit nggak bisa.
Boleh. An jangan marah. Aku ikut kata kamu. Kamar utama ini kita biarin kosong aja. Gitu dong. Ternyata jelas banget bedanya dicintai atau enggak. Begitu dia muncul, langsung bisa gantikan semua peranku. An, besok kalau kantor urusan sipil buka, kita langsung cerai. Begini, aku nggak akan menghalangi kau dan Chen Xiao. Jangan buru-buru. Chen Xiao nggak akan mau nikah sama siapapun kecuali aku. Dia rela nunggu 10-20 tahun pun. Sekarang yang penting, penyakit pamanmu. Chen Xiao. Aku cuma balik ambil barang. Maaf ganggu. Chen Xiao, bukan seperti yang kau kira. Aku dan Kak Janan benar-benar bersih. Chen Xiao, keterlaluan sekali kau. Kau malah mengintip An di rumah. Kau sangka An selingkuh? Kau nggak percaya dia. Ini bukan kenyataannya. Cuma selang semenit lebih lambat, kalian pasti sudah berciuman. Chen Xiao, bagaimana bisa kau menyamakan aku dengan Kak Janan dan memikirkan hal begitu kotor? Aku hanya ingin dengan Kak Janan melakukan pernikahan palsu. Kau seperti ini sama sekali tidak bisa menandingi Kak Janan. Tentu saja aku tidak bisa menandinginya, karena dialah bulan putihmu. Chen Xiao, cukup. Aku tidak memperbolehkanmu memfitnah Kak Jianan. Segera minta maaf pada Kak Jianan. Anan, mungkin Chen Xiao karena tidak menghadiri pernikahan kita marah. Bagaimana kalau besok kita jadikan dia pria pendamping kita? Chen Xiao, bukankah kau ingin menghadiri pernikahan kita? Sekarang Kak Jianan sudah setuju. Kau masih tidak mau setuju? Apa yang aku janji? Jadi pria pendamping untuk bulan putihmu? Lu Anzu, kau mau nikahi dua pria sekaligus? Chen Xiao, sekarang kau sudah berani membantah aku, ya? Tidak takut kalau aku benar-benar putus denganmu? Bagaimana kalau dari dulu aku memang ingin putus? Pura-pura putus lagi. Chen Xiao, kau terlalu kekanak-kanakan. Bisa tidak 3 hari tidak menghubungi An? Halo Tuan Chen. Dari perusahaan pindahan, apakah Anda yang memesan pengiriman ke luar negeri? Iya, aku. Tuan Chen, karena ada keadaan darurat dalam kapasitas pengiriman, layanan pindahan Anda akan ditunda sampai besok. Chen Xiao, kenapa kau begitu licik? Kau pikir dengan pura-pura putus bisa memaksa An menyerah? Kamu juga menganggapku seperti itu? Chen Xiao, aku sangat mencintaimu. Tapi Kak Jianan benar. Aku tak bisa lagi memanjakanmu seperti ini. Lu Anzu, cintaku membuatmu berani berasinya. Kalau begitu, lewat pesta pernikahan ini akan kuperlihatkan padamu. Kalau bukan karena berat sebelahku, kau bahkan tak pantas bertemu denganku. Baik, aku setuju. Besok akan menjadi pria pendamping Shen Jianan. Bos Pus, semuanya sudah siap. Upacara pernikahanku dengan calon suamiku. Besok kan? Iya Pak Pu. Besok kamu akan menjadi pengantin wanita paling terhormat. Baik. Jangan sembunyikan status sebagai CEO teratas di lingkaran ibu kota. Besok aku akan membuat Lu Anzu tahu bahwa aku adalah satu-satunya yang pantas untuk Chen Xiao. Lagi lihat apa? Bengong aja. An cantiknya kamu. Silakan mempelai pria mengenakan cincin pernikahan untuk mempelai wanita. Kak Janan. Cepat, panggil ambulans. Kak Janan. Kamu tidak apa-apa. Chen Xiao, kamu ngapain? Kenapa kau dorong aku? Chen Xiao, kenapa kamu pelit sekali? Kenapa kau sakiti Kak Jianan? Ini semua salahku. Seharusnya aku tak menyuruhmu mencariku. Seharusnya aku tidak merusak hubungan kalian. An, kita batalkan pernikahan. Aku takut. Bukan aku? Masih membantah? Kak Jianan, jangan takut. Aku sudah panggil ambulans. Kamu pasti baik-baik saja. Berhenti berpura-pura. Sampai kapan kau mau berakting? Dia hanya memfitnahku. Kamu tidak lihat? Lihat baik-baik. Dia sama sekali tidak terluka. Dia sedang berakting. Tujuannya untuk memfitnahku. Chen Xiao, berani berbuat, takut bertanggung jawab, pantaskah kau disebut pria?
Chen Xiao, aku tidak takut padamu. Kamu berani menggangguku hari ini, nanti berani mengganggu An. Aku tak bisa membiarkanmu begini. Kak Jianan, jangan. An, dia sudah melukaiku begini. Masih mau kau bela dia? Kak Jianan, masa depanmu cerah, nanti kau akan jadi orang besar. Aku tak bisa biarkan Chen Xiao menodaimu. Lu Anju, bertahun-tahun ini masih belum kau mengerti seperti apa aku ini? Aku sama sekali tak melukainya. Mengapa kau tak percaya padaku? Chen Xiao, selama 6 tahun ini karena wajahmu mirip Kak Jianan, kupikir kau orang baik. Tak disangka, sifat manusia bisa berbeda. Aku cuma ingin bantu Kak Jianan, kau terus berbuat jahat. Langkah demi langkah, memperlihatkan wajah aslimu. Chen Xiao, kau harusnya berterima kasih padaku. Kalau bukan karena tusukanku ini, kau akan masuk penjara. Kau takkan bisa menikahiku seumur hidup. Baik. Kalau begitu aku tak akan menikahimu. Apa katamu? Selain aku, siapa lagi yang mau mencintaimu? Tanpa aku, kau bisa andalkan siapa? Selain aku, siapa yang mau menikahi pria sepertimu? Tanpa dirimu, masih ada aku. CEO teratas di lingkaran ibu kota datang merebut pengantin Kakak Xiao. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Blokir semua akses. Semua orang yang hadir di sini hari ini takkan luput dari tanggung jawab. Siap. Xiaoyu adalah adik kelasku. Sejak di kampus, sudah ada teman yang bilang dia suka sama aku. Halo kakak tingkat. Ketua OSIS kita ternyata tertarik sama kamu. Kamu saja lajang sejak lahir, malah jadi mentor percintaan. Chen Xiao. Baru selesai olahraga? Minum air dulu? Kemudian, aku jatuh cinta pada Lu Anzu. Dikatakan, selama 5 tahun itu, Xiaoyu menolak semua pendekatan. Dengan status sebagai wanita, dia malah jadi CEO teratas di lingkaran ibu kota. Xiaoyu, aku perlu bicara denganmu. Aku tahu. Pidato saya selesai. Terima kasih semuanya. Chen Xiao, untuk pidato hari ini, kamu lagi-lagi juara pertama. Hebat sekali. Kalau bukan karena An yang menemani begadang, aku juga tak bisa menulis naskah sebaik ini. Kakak Xiao, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku menyukaimu selama 10 tahun. Mendambakanmu diam-diam selama 10 tahun, aku tak akan melewatkanmu lagi. Cukup. Chen Xiao, siapa dia? Masih perlu ditanya lagi? Pasti aktor bayaran Chen Xiao. Chen Xiao, kenapa kau begitu kejam? Mengacau pernikahan kami. Chen Xiao, aku tahu kau iri pada Kak Jianan, tapi mengganggu acara kami. Bukankah keterlaluan? Cukup. Kalian berdua, yang satu sutradara sekaligus pemain, yang satu tak tahu benar salah. Pikir tak ada yang bisa menghukum kalian? Shogitsu, ini urusanku. Biar ku selesaikan. Chen Xiao, suruh dia serang. Kenapa tidak? Takut ketahuan ya? Chen Xiao, jangan nakal. Kan sudah kukatakan, setelah nikah dengan Kak Jianan, aku akan menikahimu. Rupanya kalian belum paham upacara ini. Sama sekali bukan dipersiapkan untuk kalian. Chen Xiao, apa yang kau bicarakan? Upacara pernikahan ini dari awal memang untukku. Aku adalah pengantin pria. Pengantin wanitanya adalah CEO teratas di lingkaran ibu kota Pucius. Chen Xiao, jangan berbuat ulah lagi. Aku jelas sudah bilang padamu, aku pasti akan menikahimu nanti. Kenapa kau ciptakan seorang wanita bangsawan ibu kota untuk merendahkanku? Tokoh legendaris seperti itu mungkin menikahimu? Lu Anju, kau masih mengira aku membohongimu? Tapi status Xiaoyu 10.000 kali lebih mulia darimu. Kamu. Shogitsu, menikahlah denganku. Setuju? Chen Xiao, Kak Xiao. Chen Xiao,
Kak Xiao, An, Kak Jianan. Kak Jianan, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu? aku baik-baik saja. Temui Chen Xiao. Kak Jianan, kamu parah sekali. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bagaimana dengan Chen Xiao? Chen Xiao selalu sehat. Dia pasti baik-baik saja. berdiri. Lu Anzu, kamu masih ingat statusmu sebagai pacar siapa? Urusanku, tak perlu kau yang mengatur. Kurang ajar. Lu Anzu, tidak percaya identitasku tidak apa, tapi sebentar lagi kau akan dapat pemberitahuan pemecatan. Mulai sekarang, di Donghai tak ada tempat lagi untuk kalian berdua. Chen Xiao, akhirnya kamu sadar. Ini, minumlah air. Sudah berapa lama aku tidur? Sudah 2 hari. Shogitsu, 5 tahun ini, aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Aku sudah berjanji pada kakakku, akhir pekan ini akan ke luar negeri. Nanti aku akan siapkan pernikahan megah untukmu. Aku percaya padamu. Hari ini pindahan baik. Aku segera pulang. Kak Jianan, sebentar aku ke rumah sakit dulu. Kamu istirahat dulu saja di rumah. Aku cepat kembali. Anan, kau urus Chen Xiao saja. Aku baik-baik saja. Lihat, aku sudah jauh lebih baik. Kaki sialan, kenapa kau tak berguna begini? An mau cari pacarnya. Kenapa aku tak berguna sekali? Kak Jianan, jangan begini. Chen Xiao akan baik-baik saja. Aku tinggal di sini merawatmu. An, terima kasih. Kalau bukan kau, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Kak Jianan, kenapa kau menatapku? Apa ada kotoran di wajahku? An, kau masih ingat malam sebelum kita ke luar negeri dulu? Aku umumkan di antara kita, pasangan yang paling cocok adalah Lu Anzu dan Shen Jianan. Wah. Cium, 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 cium. cium. Kak Jianan, kita sudah janji ini hanya pernikahan kontrak. Ini salahku. Kenapa aku melakukan hal seperti ini? Akulah yang menghalangi cintamu. Akulah yang tak tahu malu. Aku pergi sekarang. Tidak boleh, Kak. Kau tidak boleh bergerak sekarang. Kak Jianan, Chen Xiao barusan Kak Jianan terlalu sedih. Jadi aku menghiburnya. Ya, Chen Xiao bukan seperti yang kau pikirkan. Cuman salah paham. Lu Anzu, tak perlu kau jelaskan lagi. Kita sudah putus. Mau berbuat apa? Itu kebebasanmu sendiri. Chen Xiao, bisa jangan segitu piciknya. An sebenarnya sangat mencintaimu. Kau tahu? Sebenarnya barusan aku sengaja Chen Xiao. Mulut istrimu benar-benar lembut ya. An, sakit sekali. Kak Jianan, kau tidak apa-apa. Chen Xiao, kau gila. Kau tak takut aku putusin kau? Lu Anzu, yang gila itu kau. Kira aku tak bisa hidup tanpa kau. Mengancam mau putus? Dengar ya, di hari pernikahan itu kita sudah putus. Chen Xiao, jangan kekanak-kanakan. Setiap kali marah, langsung bilang putus. Tuan Chen, barang-barang Anda sudah dimuat. Kapan berangkat? Sekarang,
Chen Xiao, jangan pergi, berhenti. Lu Anzu, apalagi? Kau sudah peluk dan cium Shen Jianan, masih berani halangi aku? Mau aku lihat kalian terus mesra? Chen Xiao, sudah kuberitahu, ini semua salah paham. Kenapa kau tak bisa berikan aku toleransi? Karena toleransiku, kau makin semena-mena. Lu Anzu, 5 tahun aku toleransi. Sekarang, cintaku untukmu kuambil kembali. Lu Anzu, kau cuma ingin tebus kesalahan. Kau kira aku cuma mau ciumanmu? Ini cuma buat aku merasa jijik. Chen Xiao, aku tak pernah bohongi kau. Sudah kukatakan, setelah nikah dengan Shen Jianan, aku akan nikahi kau. Kau sendiri tak sabar, kenapa salahkan aku? Karena aku tak mau jadi pengganti lagi, Lu Anzu. Mari kita putus. Chen Xiao, siapa kau berhak mengambil keputusan untukku? Aku masih mencintaimu, tak mau berpisah. Sakit. Anan. Sakit. Anan. Aku sakit. Kak Jianan, tahan sebentar, aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Ayo, pergi. Lu Anzu, inikah cinta yang kau maksud? Cintamu selama ini selalu untuk Shen Jianan. Xiaoyu. Baik, aku segera pulang. Apakah penampilanku ini terlalu serius? Tidak kok. Kau gugup ya? Lagi pula ini bertemu orang tua CEO wanita nomor 1 di lingkaran ibu kota. Mana mungkin tidak gugup? Santai saja. Kalian sudah pernah bertemu? Apa? Ayo. Gurupu. Kau ini Chen Xiao. Dulu aku bilang mau menjodohkan cucu perempuanku denganmu. Kau malah keras kepala menolak. Sekarang ada apa? Gurupu, aku... Sudahlah. Jangan ganggu Chen Xiao lagi. Xiao Xiao, duduklah. Hari ini nenek akan masakin kamu. Nenek, aku bantu. Aku punya anggur enak. Duduklah. Anan bisa cuci sayur? Tadi tanganku teriris tidak sengaja. Chen Xiao, dulu waktu kamu ngejar aku, kamu bilang apa? Kamu bilang tak akan suruh aku urus rumah tangga. Aku takut lukanya infeksi kalau kena air. Tetap tak boleh. Mungkin dari awal, aku sudah bohongi diriku sendiri. Lu Anzu, kamu tak pernah benar-benar peduli padaku. Aku tidak apa-apa. Kamu jawab saja. Aku pernah janji akan beri kamu cinta yang utuh, Xiaoyu. Aku tak akan hubungi dia lagi. Aku percaya padamu, aku juga percaya diri. Tak ada wanita yang bisa menyaingiku. Sudah kuatur perusahaan pindahan untuk pindahkan barang ke Italia. Nanti kita pergi bersama, tak akan kembali. Baik. Bagaimana, nak? Kata mereka, harus bayar 2 juta dalam 3 hari. Kalau tidak, kami dituntut. Dari awal kita tak seharusnya ke luar negeri. Kalau tidak, kita tak akan terjerat utang 50 juta ini. Buru-buru apa? Asal kita dapatkan Lu Anzu, masih takut ditagih utang? Air jauh tak padamkan api dekat 2 juta ini. Harus segera kita dapat. Ayah sudah kuatur pernikahan. Bukankah perlu rumah? Baik, aku paham. Gimana? Udah nemu Chen Xiao? Dia nggak angkat telepon aku. HP-nya mati. Ayah udah curiga sama kita karena urusan nikah ini. Kalau nggak ada rumah buat nikah, dia pasti nggak percaya. Kak Jianan, tenang aja. Aku cuma butuh 2 minggu buat cari rumah. Ayah masih bisa tahan 2 minggu, dokter bilang. Kondisinya udah. Kak Jianan, Chen Xiao, dia punya rumah lain. Tiket pesawat. 18 September.
Kamu nggak ikut pergi sama aku? Masih ada urusan perusahaan. Aku urusin dulu 2 hari. Oke. Nggak apa-apa, aku duluan aja. Nanti aku kirim orang jemput ke rumah. Baik. Chen Xiao, pergi saja diam-diam, tak perlu bertengkar dengan Lu Anzu. Tenang saja, Lu Anzu sekarang bagiku hanyalah orang asing biasa. Baik. Semua barang sudah dikirim, kan? Aku tahu. Jangan dilepas. Ini adalah hukumanmu karena melewatkan masa mudaku. Kau sudah janji. Tapi baju ini terlalu ketat. Ukurannya jelas bukan untukku. Omong kosong. Ini ukuran tanganku sendiri. Mana mungkin salah, Kak Jianan. Aku ingin kau ada di setiap momen hidupku. An, kau bilang apa? Bukan apa-apa, makan kuenya. Lu Anzu, ternyata dari awal aku hanyalah pengganti. Chen Xiao, ada apa, Chen Xiao? Hari ini hari jadi ke-6 kita. Jangan-jangan kau lupa? Tapi 14 Maret bukan tanggal kita pertama kali bertemu. Ayo berharap. Jangan bisik-bisik. Aku mau dengar harapanmu. Kuharap Lu Anzu dapat menemukan jodoh yang baik dan hidup bahagia sepenuhnya. Harapan itu tidak sah. Kita sudah bersama. Chen Xiao, apa kau tidak mau aku dengar harapanmu? Biar aku yang potong kuenya. Chen Xiao, sudah lama kita tidak serumah dan senyaman ini. Dulu setiap kali aku marah, kau selalu mengajakku keluar lihat bintang. Orang memang selalu berubah. Chen Xiao, aku tidak mau marah lagi. Kita berbaikan ya? Baik, sudah terlambat. Lu Anzu, cinta kita sudah remuk, bagai keramik pecah, tak bisa disatukan lagi. Kita terpisah gunung lautan, takkan bertemu selamanya. Sudah kuduga kau setuju. Tolong aku kali terakhir, boleh kan? Apa ini? Aku ingin meminjamkan rumahmu pada Kak Jianan. Kau mau memberikan rumahku kepada Shen Jianan? Chen Xiao, Kak Jianan tak kekurangan rumah. Cuma Paman Shen mendesak keras. Dia akan segera mengembalikannya. Lu Anzu, kau tahu rumah ini adalah satu-satunya peninggalan nenek kakekku untukku? Aku tahu. Tapi kakek nenekmu sudah meninggal. Sedangkan Paman Shen masih hidup. Lu Anzu, di hatimu ternyata memang hanya ada Shen Jianan. Chen Xiao, jangan pelit begitu dong. Ini cuma satu rumah. Pikiranmu kok sempit banget. Kakak Jianan tak pernah begitu. Kalau gitu, biar Shen Jianan siapkan sendiri rumah nikahnya. Kamu tahu ini satu-satunya kenanganku. Kenapa tak perhatikan perasaanku? Chen Xiao, orang mati tak bisa hidup lagi. Kenapa kamu tidak bisa lebih ikhlas? Lu Anzu, kamu selalu punya alasan sendiri. Kamu diam-diam menikahi Shen Jianan dengan alasan menghormati yang meninggal. Sekarang rumahku juga mau kau ambil. Tapi orang mati tak bisa hidup lagi. Chen Xiao, jangan berkelahi macam ini ya. Bukan aku yang berkelahi, tapi kau sendiri yang selalu memihak Shen Jianan. Hubungan kita hancur, semua karena kau. Cukup. Chen Xiao, kau bicara panjang lebar, cuma karena cemburu Kak Jianan lebih dulu menikahiku, kan? Lu Anzu, kau sok percaya diri sampai bikin mual. Chen Xiao, sok suci apa lagi? Bukannya cuma pengin mendapatkan aku? Baik. Aku setuju. Asal kau serahkan rumah itu ke Kak Jianan, aku akan tidur denganmu. Bukannya cuma pengin mendapatkan aku? Baik. Aku setuju. Asalkan kamu serahkan rumah itu pada Jianan, aku mau tidur denganmu. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah bilang dengan jelas. Kau pikir Lu Anzu ini tak pantas, atau kau tak rela rumahnya? Lu Anzu, kau tak perlu memancingku. 5 tahun ini, uang yang kuberikan padamu masih kurang banyak, ya? Jadi kau setuju? Aku setuju. Tapi ada satu syarat. Syarat apapun, aku setuju. Sudah kuduga kau mencintaiku. Aku juga akan mencintaimu dengan tulus. Syaratku adalah, kita putus. Chen Xiao, kamu kenapa sih? Cuma demi satu apartemen, gue udah kasih semuanya ke kamu. Masih nggak puas? Emangnya gue harus berterima kasih? Pacar yang udah gue pacarin 5 tahun lamanya, bisa sama cowok lain tidur sekasur sama gue. Gue harus terima kasih sama kamu, Lu Anzu, atau sama Shen Jianan? Chen Xiao, kan udah gue bilang, ini cuma transaksi. Kenapa kamu harus libat-libatin Shen Jianan? Karena gue jijik. Chen Xiao bajingan. Lu Anzu, kamulah yang nggak layak dapetin cinta gue.
Mulai sekarang, kita berpisah. Masing-masing cari bahagia. Gue harus bantu Jianan Ge. Maafin gue, Chen Xiao. Xiao Gege, gue udah panggil orang buat jemput kamu. Xiaoyu, kamu benar-benar tidak mau pergi bersamaku? Ya, sampai jumpa lusa. Lu Anju, semua kenangan kita telah kehilangan makna. Kedepannya, ruangan ini akan diisi oleh cintamu dan Shen Jianan memenuhinya. Mendengar kau punya niat lain, khusus datang untuk berpisah. Chen Xiao mengucapkan selamat kepada Lu Anzu dan Shen Jianan, semoga bahagia selamanya, menjadi pasangan yang bersatu. Bagus sekali, An-An. Kamar pengantin kita sudah didapatkan. Besok kita akan mengadakan ulang upacara pernikahan dan benar-benar menikah. Baik. Baiklah, An-An, ada apa denganmu? aku baik-baik saja. Chen Xiao, An-An, Pak, Anda ingin mengirim paket apa? Barang kebutuhan sehari-hari, semua sudah di sini. Ini juga mau dikirim? Jadilah pacarku. Bersama. Anan, kapan kita bisa punya hari seperti ini? pakai ini. Mulai sekarang kamu milikku. Tuan Chen. Oh, Ini juga mau dikirim? kirim semua ini ke Lu Anzu di acara pernikahan. Kak Jianan, kalau kita adakan pesta lagi, bukankah tak adil ke Chen Xiao? An-An, bukankah kau sudah janji padaku? Tapi aku takut Chen Xiao marah. An-An, dulu kau tak pernah peduli Chen Xiao. Sekarang kau tak peduli aku lagi? Kak Jianan, Jangan sebut Chen Xiao lagi. Sekarang aku menyesal. Aku tak mau serahkanmu ke Chen Xiao. Aku suka padamu. Menikahlah denganku. tidak bisa. Kita kan Jianan sudah janji, kan? Kita cuma berpura-pura. Cuma buat penuhi permintaan terakhir Paman Shen. Kau bohong padaku. Anan, aku terlalu mencintaimu. Ingin selalu bersamamu. Kau harus janji. Usai pernikahan ini, langsung cerai denganku. Silakan mempelai naik panggung. Anan, sudah ditunggu di luar. Ikut aku keluar dulu. Janji dulu sama aku. Kalau tidak, aku tak pergi. Anan, aku janji. Baik. Akta nikah ada padaku. Meski kau mau bercerai, tak semudah itu. Silakan mempelai pria dan wanita bertukar cincin.
Anan, aku cinta kamu. Chen Xiao, aku juga cinta kamu. An, kau cinta pertamaku. Aku tak akan mengecewakanmu. Chen Xiao, aku juga akan menikahimu. Selamat atas pernikahan kalian. Tunggu. Nona Lu, Pak Chen kirim paket untuk Anda. Mohon tanda tangan. Pak Chen yang kau maksud siapa? Tuan Chen Xiao. Dia suruhku beritahu dia tak suka kau lagi. Tak mungkin. Chen Xiao takkan bilang ini. Kau bohong. Kata Chen Xiao, jangan cari dia. Dia akan doakan kau dan Tuan Shen Jianan bahagia selamanya. Tidak. Kau dan Chen Xiao bersama tipu aku, kan? Jelas dia ingin buatku marah, ingin dapatkanku kembali. Jelas begitu. Chen Xiao, jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa tanpa kau. Liu Hao, Chen Xiao, kau tahu dia kemana? Dia menghilang. Chen Xiao pergi ke luar negeri. Dia sudah berangkat pagi tadi. Luar negeri? Iya, Chen Xiao sudah rencanakan ini sejak seminggu lalu. Kau tidak tahu? Omong kosong, kau pasti membohongiku. Aku tahu, Chen Xiao pasti masih di rumah. Menungguku di rumah. Aku akan pulang mencarinya. Kenapa rumah ini kosong sekali? Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Kau sebenarnya pergi kemana? Kau tak bisa meninggalkanku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Chen Xiao, aku tahu kau takkan meninggalkanku. Kudengar kau punya niat lain. Kuhampiri untuk ucapkan selamat tinggal. Chen Xiao berdoa untuk Lu Anzu dan Shen Jianan, semoga langgeng dan rukun, akhirnya menjadi pasangan sejati. Palsu, penipu. Chen Xiao, kamu tidak bisa meninggalkan aku. Aku pasti akan menemukanmu. Ayah, ibu, aku sudah pulang. Tuan muda sudah pulang. Cepat, cepat panggil tuan dan nyonya tua. Anakku sayang, akhirnya kamu pulang. Dasar anak nakal, tahu juga pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Sudahlah, jangan berdiri saja, masuklah. Ayo. Xiao Xiao, kenapa kamu kurus sekali? Anak, masalahmu dengan Lu Anzu itu, kami sudah mendengarnya.
Dialah yang tidak pantas untukmu. Buang muka. Bisa-bisanya anak kita sendiri tidak tahu? Anak. Sekarang keluar, jangan balik lagi. Urus dulu warisan keluarga di rumah. Nanti, calon menantu seperti apa yang tidak bisa didapat? Ayah, ibu, aku dan Xiaoyu sudah pacaran. Xiaoyu? Itu CEO teratas di lingkaran ibu kota? Bocah, akhirnya kamu benar sekali. Apa maksudnya akhirnya? Anak kita selalu jitu pandangannya? Anak, tenang saja. Perjodohan ini, ibu akan segera urus. Jangan buru-buru, Bu. Asal bisa tunggu sampai lusa. Keluarga kita ini keluarga besar. Masa bisa sembarangan? Anak, santai. Kamu tak perlu repot soal ini. Ayah yang akan urus. Yang paling penting sekarang adalah pekerjaanmu. Tenang, Ayah. 5 tahun ini, aku tidak cuma main-main saja. Lu Anzu, tak disangka. Membantu kamu buat perencanaan 5 tahun masih bisa berguna untukku sendiri. Longge, uangnya pasti kubayar. Beri tenggang waktu 2 hari lagi. Bagaimana kau bisa bayar? Kau sudah menyinggung CEO wanita teratas di lingkaran ibu kota. Apa kau tidak tahu? Di seluruh Tiongkok jangan harap bisa bertahan. Bagaimana kau bisa bayar? Longge, bisa bayar. Kami pasti bisa melunasinya. Anakku dekat dengan Lu Anzu. Dia sangat kaya. Lu Anzu, Ratu kampus Universitas Donghai itu? Ya. Kemari. Chen Xiao, kenapa kau tidak jawab teleponku? Bahkan WeChatku kau blokir. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Anan, mumpung udah datang main bareng kita dong. Iya, udah berapa lama kita nggak kumpul kayak gini. Malam ini harus mabuk. Aku nggak ada mood, Lily. Aku mau pulang duluan. Mau pergi kemana? Kalau pulang sekarang, sendirian kan kesepian. Chen Xiao pasti balik cari aku. Aku mau pulang nungguin dia. Anan cuma cowok doang, ngapain ditungguin? Kamu kan ratu kampus kita. Cowok mana sih yang nggak bisa dapetin? Iya, An. Makin jarang kita bisa kumpul. Jangan merusak suasana dong. Betul. Ayo, minum 1 gelas. Ayo. Oke, cuma 1 gelas ya. Habis ini aku langsung pulang. Chen Xiao, jika kau di sini pasti takkan biarkan aku minum. Kenapa engkau pergi tanpa pamit? Chen Xiao, aku tak bisa kehilanganmu. Cepatlah pulang. Anzu, kau baik-baik saja? Chen Xiao, kau kembali. Anzu bangun. Aku Shen Jianan, suamimu. Tidak, Chen Xiao yang suamiku. Kak Jianan, Anzu agak mabuk. Bagaimana kalau tunggu dia sadar dulu, baru kau ajak pulang? Baik, aku temani dia duduk sebentar. Kak Jianan, kok bisa kamu? Aku dengar dari Lily kau mabuk. Aku khawatir. Jadi datang menjenguk. Aku tadi tidak bicara apa-apa, kan? Bicara apa lagi? Kau baik sekali. Tidur lelap di pelukanku. Terima kasih sudah menjagaku, Kak Jianan. Itu karena Chen Xiao sebelumnya melindungiku terlalu baik. Sampai aku tidak tahu toleransi alkoholku seburuk ini. Tidak apa-apa, kita sudah menikah. Anan, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kak Jianan, kamu yang bicara dulu. Kamu juga tahu aku baru kembali dari luar negeri. Dana-danaku ada di luar negeri. Bisakah kamu meminjamkanku sedikit uang? Aku tahu ini agak merepotkan, tapi... Aku setuju. Kamu benar-benar setuju? Tapi aku punya syarat. Anan, silakan katakan. Apapun yang kamu inginkan, aku akan setuju. Aku ingin denganmu bercerai. Anan, apakah aku membuatmu marah? Kenapa kamu tiba-tiba ingin bercerai denganku? Kak Jianan, kau memang baik. Tapi sebelumnya bukankah kita sudah berjanji? Kita cuma pura-pura menikah untuk memenuhi wasiat terakhir Paman Shen. An, bukan begitu.
Kau tahu perasaanku padamu. Kau juga suka padaku, kan? Kak Janan, kau mabuk. An, jujurlah padaku. Kau minta cerai karena Chen Xiao ya? Kudengar hatimu telah terbagi, ku datang untuk berpisah. Chen Xiao mendoakan Lu Anzu dan Shen Jianan bersatu selamanya, menjadi pasangan bahagia. Kak Jianan, aku sudah berusaha membantumu sampai-sampai kehilangan Chen Xiao. Aku tidak bisa mengorbankan lagi kebahagiaanku sendiri. An, bagaimana bisa kau menyalahkanku untuk semua kesalahan ini? Karena kau yang mengusir Chen Xiao. Kok malah ribut? An, hubunganmu dan Kak Jianan sudah bertahun-tahun. Haruskah hanya karena Chen Xiao sampai bermusuhan? Benar juga, Kak Jianan kita ini mana ada yang kalah dari Chen Xiao. An, aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tak boleh kehilanganmu lagi. Kak Jianan, aku juga salah. Aku tak bisa menyalahkan semua ini padamu. Nah gitu dong. Kalian masih ingat nggak malam Kak Nan berangkat ke luar negeri permainan yang kita mainkan? Pasangan paling serasi di antara kita adalah Lu Anzu dan Shen Jianan. Cium dong, cium. Oh, aku ingat. Masa itu kan waktu An dan Nangge ciuman? Setelah Nangge ke luar negeri, kami kira hubungannya udah putus. Ternyata An dan Jianangge akhirnya bersatu. Gimana kalau kita suruh An dan Nangge lanjutin yang dulu belum selesai sekarang? Aku setuju, kan An dan Jianangge satu-satunya pasangan yang jadian di antara kita. Harus rukun lagi dong. Lily, Chen Hao, kalian jangan macam-macam. Hubungan aku dan Jianangge sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, Anzu pasti tidak mau. Hatinya cuma untuk Chen Xiao. Udahlah soal Chen Xiao. Di sini cuma kita berdua, tidak ada orang lain. Anzu, selama di luar negeri, Kakak Nan terus menyesali tak menciummu saat itu. Kabulkan saja permintaannya. Ayo cium, ayo. Anzu, aku tahu kau mencintaiku. Lu Anzu, apa aku Shen Jianan menjijikkan? Bahkan sekadar ciuman pun kau anggap penghinaan? Dasar apa kalian berani campur tangan urusanku? Pertama memaksaku minum, lalu bicara soal masa lalu. Kenapa harus bikin semuanya serunyam ini? An, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu dan Nangge, perasaan bertahun-tahun itu sayang sekali kalau terlewat. Betul, kalian dulu begitu akur. Itu dulu. Kalian semua kok suka menebak-nebak pikiranku? Tapi kan kamu memang suka Nangge. Cukup. Urusanku bukan urusan kalian. Jika yang ku bukan Chen Xiao, aku tak akan kawin dengan siapapun. Hanya Chen Xiao. Lu Anzu, kau yang duluan menggodaiku, tapi akhirnya malah mengkhianatiku. Ayah, aku sudah mempertimbangkannya. Aku akan ambil semua uang Lu Anzu dan kabur membawanya. Anak baik, ayah sudah tahu. Kau takkan tinggalkan ayah demi perempuan. Rencananya bagaimana? Ayah akan bantu. Dia kan mau cari Chen Xiao. Ayah akan bawa dia ke luar negeri. Chen Xiao, tunggu aku. Aku segera menyusul. An, lihat apa yang ayah dapat. Kak Jianan, bahasannya nanti saja. Ya, aku sekarang harus... Kau mau ke luar negeri? Mau cari Chen Xiao kan? Aku bantu. Kak, kau mau bantu aku? Aku sudah berpikir masalah antara kau dan Chen Xiao adalah kesalahanku. Akulah yang menghalangi kalian. Aku pasti bantu kalian rujuk kembali. Terima kasih Kak Jianan. Aku akan menggantinya nanti. An, cukup dengan ucapanmu itu. Ini informasi penerbangan Chen Xiao. Italia. Chen Xiao. Akhirnya aku tahu kau di mana. Aku segera datang menemuimu. Aku tak tertarik pada gosip. Shen Jianan dan Lu Anzu harus dikucilkan di seluruh industri. Mulai sekarang, semua cabang grup Pushi
Dilarang mempekerjakan mereka. Paham? Xiao Yu ke sini. Chen Xiao. Kenapa masih sibuk urusan perusahaan? Sebentar lagi ketemu orang tuaku, tidak takut mereka memarahimu? Paman dan Bibi paling menyayangiku. Dulu di dalam negeri. Akulah yang paling dekat dengan Bibi. Siapa bilang dekat denganku? Bibi Yue. Masih panggil Bibi? Xiao Yu sudah harus panggil ibu. Ibu, jangan ganggu Xiao Yu lagi. Dia mudah malu. Ayo kita pulang dulu. Halo Hauzi, ada apa? Apa? Lu Anzu akan ke Italia. Anzu, jangan panik. Kita akan segera menemukan Chen Xiao. Lu Anzu? Ibu kenapa datang ke sini? Lu Anzu, mau kemana? Mau ke luar negeri? Mau cari Chen Xiao ya? Apa keluarga lu sehina ini tidak punya malu? Ini urusanku, tidak perlu ibu ikut campur. Aku tak mau urusimu lagi. Muka keluarga lu kau coreng semua. Kamu tahu tidak? Kamu sudah adakan resepsi pernikahan dengan Xiao Shen. Mulai sekarang kau anggota keluarga Shen. Pesawat An sebentar lagi mendarat. Kita harus cepat. Lu Anzu, kalau berani naik pesawat itu, aku anggap kau bukan anakku lagi. Ibu, aku tahu tak boleh cari Chen Xiao. Tapi aku benar-benar tak bisa hidup tanpa Chen Xiao. Aku sudah... An. Dokter Wu, bagaimana kondisi anak saya? Tubuhnya jelas-jelas sehat. Kacau sekali. Pasien hamil saja. Tak kalian ketahui, malah memicu emosi pasien. Tidak mungkin, aku tak pernah melakukannya dengannya. Bagaimana mungkin hamil? Lu Anzu, kamu selalu bilang cinta padaku, tapi sekarang diam-diam di belakangku hamil anak Chen Xiao. Kamu anggap aku sebagai apa? Dokter, mungkin tidak. Hasil pemeriksaan salah? Ini hasil USG. Bagaimana mungkin salah? Sekarang masih kehamilan awal, janin tidak stabil. Kalian pasti jangan lagi mengganggu pasien. Kalau tidak bisa keguguran. Terima kasih dokter, kami pasti akan berhati-hati. Anzu, hati-hati. Mau minum air? Ibu, aku ini kenapa? Kamu jujur sama ibu. Selain Shen Jianan dan Chen Xiao, masih ada pacar lain. Ibu, maksudmu apa? Pacarku cuma Chen Xiao. Kamu hamil. Aku hamil. Chen Xiao, aku tahu bukan urusanmu, kamu tak perlu ambil pusing. Aku juga tak menyangka Lu Anzu bisa membayangi seperti ini, Xiao Yu. Tenang saja, hatiku selalu untukmu. Aku percaya padamu. Orang tuaku sudah memesan hotel Shogitsu. Kita bertunangan besok. Baik. Anan, karena kamu pilih jalan ini, kamu harus bawa Chen Xiao pulang. Ibu tenang saja. Akulah yang paling dicintai Chen Xiao. Dia kini di luar negeri pasti sangat merindukanku. Begitu bertemuku, dia pasti ikut aku pulang. Kalau begitu ibu lega, Kak Shen. Aku titip An ya. Jangan sampai dia kena trauma lagi. Tenang saja Bibi. Besok kita pasti bisa ketemu Chen Xiao. Ayo kita pergi An. Kak Janan, kamu yakin Chen Xiao benar ada di negara ini? Santai saja, alamatnya pasti benar. Kamu nonton TV dulu, santai aja. Diberitakan, ahli waris pertama Senpu, Chen Xiao, dan CEO teratas lingkaran ibu kota, Pu Qiyu, akan bertunangan hari ini. An, kamu kenapa? Itu Chen Xiao. Dia ahli waris pertama grup Senpu? An, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Awalnya tahu Chen Xiao sekaya ini, mana mungkin aku melepasnya? Tidak mungkin. Chen Xiao takkan mengkhianatiku. Aku bahkan hamil anaknya. Dia bilang akan menungguku. Anzu, tenang. Kita cari tempat dulu. Tidak. Aku mau ke pernikahannya, tanya kenapa dia mengkhianatiku. Anzu. Terima kasih semuanya sudah mau datang ke acara pertunangan anak saya. Silakan masuk. Direktur Liu. Direktur Chen, Saudara Chen selamat. Chen Xiao dan Direktur Pu pasangan serasi sekali. Dengar-dengar Chen Xiao dan Direktur Pu sudah kerjasama di beberapa proyek besar. Itu urusan anak-anak. Kami sudah pensiun. Biarkan saja. Tuan muda Chen sungguh muda dan berbakat. Saudara Chen, usaha kita nanti jangan sampai terputus. Tentu saja,
Selanjutnya mari sambut kedua mempelai memasuki ruangan. Kedua mempelai ini akan saling bertukar cincin pertunangan. Shogitsui, aku cinta padamu. Kakak Xiao, aku takkan pernah mengecewakanmu. Chen Xiao, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau menikahi orang lain? Anan, hari ini ulang tahunmu. Ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Nanti kalau kita putus, kau takkan sebaik ini pada orang lain kan? Tidak, Anan, lagi pula. Meskipun kita benar-benar putus, pasti karena kau sudah tak butuh aku lagi, baru aku akan pergi. Akhirnya aku temukan kau. Tapi kenapa kau menikahi wanita lain? Kita sudah lama pacaran. Kau kan sangat mencintaiku. Kenapa kau tinggalkan aku? Aku tahu. Apa karena aku terlalu berlebihan, kau sengaja buatku marah? Sudah kuduga. Chen Xiao, selain aku, kau takkan cinta orang lain. Kapten itu dia masuk paksa tanpa undangan. Keluarkan dia. Di resepsi ini semua tamu penting. Jangan biarkan mengganggu tamu kehormatan, ayo pergi. Lepaskan. Aku kenal Chen Xiao, aku pacarnya Chen Xiao. Chen Xiao, Chen Xiao. Sekarang pengantin pria bisa cium pengantin wanita. Chen Xiao, jangan kau cium dia. Akulah yang paling kau cintai. An, kamu pergi dulu, aku akan tahan mereka. Cium lagi, sekali lagi. Chen Xiao, hari-hari tanpamu. Aku sangat merindukanmu. Sekarang akhirnya kita bisa bersama lagi. Jangan takut, aku bawa kamu pulang. Chen Xiao, jangan kau cium dia. Chen Xiao, kau milikku, akulah pacarmu. Chen Xiao, Chen Xiao, Chen Xiao. Keluar. Masih mau kabur? Pergi kau. Kamu ini, keduanya harus kau jaga baik-baik. Semua orang di dalam adalah orang-orang terpandang. Kita harus menjaga keamanan dengan sempurna. Chen Xiao adalah pacarku. Aku mau bertemu dia. Jangan asal ngomong. Tuan Muda Chen, dia itu tunangan bosku kami. Masa bisa jadi pacarmu? Betul. Menikah dengan pria lain. Memang punya mantan pacar. Tuan Muda Chen sebelumnya. Tapi dia sudah. Kalau mau mendekati orang kaya, riset dulu dong. Yang dia bilang benar. Kalian jangan meremehkan orang. Kasih tahu Chen Xiao, Luanzu mau bertemu dia. Tidak boleh. Kalian bukan cuma pura-pura jadi mantan pacar Tuan Muda Chen, tapi juga menghina dia. Kalau masih berulah begini, kami akan panggil polisi. Tunggu, Luanzu? Mantan pacar Tuan Muda Chen, memang namanya begitu? Apa? Dia. Kalau begitu, apa yang dia katakan itu benar? Luanzu benar-benar mantan pacar Tuan Muda Chen. Bukankah Luanzu sudah menikah dengan Shen Jianan? Aku mengerti. Kamu adalah Shen Jianan. Benar. Aku memang Shen Jianan. Ternyata kalian berdua, pria dan wanita brengsek, membuat Tuan Muda Chen kami menjadi pengganti selama 5 tahun. Sekarang masih berani datang mengganggu pernikahan Tuan Muda Chen. Memang benar dia. Waktu itu heboh sekali. Sekarang bagaimana masih berani datang bersama mencari Tuan Muda Chen? Hari bahagia begini. Kenapa kalian berdua membawa sial? Cih! Luanzu dulu dia hanya mau yang kaya. Sekarang status Tuan Muda Chen terbuka. Dia malah malu-malu datang nempel lagi, Ci. Si imut ini kenapa datang? Apa dia sama cewek brengsek ini datang bersama buat cari untung? Minggir! Jangan asal ngomong. Kakak Jianan, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Dengar baik-baik. Kalau mulai sekarang berani ganggu Tuan Muda Chen lagi, jangan salahkan aku tidak kenal basa-basi. Pergi. Cepat pergi. Anak laki-laki uang Luanzu sudah kualihkan semua. Kembalilah. Tidak. Ayah. Chen Xiao terlalu kaya. Aku tak akan melepasnya. Aku akan pakai Luanzu untuk mengendalikan Chen Xiao. Kak Jianan. Kak Jianan. Ayo kita pulang. Chen Xiao sudah berubah hati. Anan, kenapa kamu begitu cepat menyerah? Pikirkan anakmu. Dia yang melupakanku. Dia sudah jatuh cinta pada wanita lain. Tapi Chen Xiao mengejarmu 5 tahun.
Bagaimana bisa 5 hari pun tak sanggup kau tunggu? Kak Xiao? Kamu benar, Kak Jianan. Kalau Chen Xiao bisa berkorban untukku, aku juga bisa berkorban untuknya. Aku sudah menyuap saudara dekat Chen Xiao. Nanti dia akan membantumu menjemput Chen Xiao. Liu Hao, aku tak bisa membujuknya. Bagaimana kamu berhasil? Ini tak perlu kamu urusi. Ini kesempatan terakhirmu. Tapi, Aku akan suruh Liu Hao membantumu. Manusia yang paling tak terlupakan adalah cinta pertama. Kamu hanya perlu buat Chen Xiao mengingat kenangan kecil kalian. Dia pasti tak akan lupakanmu. terima kasih, Kak Jianan. Haozi, aku sangat rindu padamu. Sudah lama tak jumpa. Ayo cepat duduk. Chen Xiao, Liuli, kenapa kamu di sini? Haozi, kalian... Itu, beberapa hari lalu, aku dan Liuli kebetulan juga bertunangan. Hebat! Liuli si cantik kelas. Dulu banyak yang mengejarmu. Tak kusangka kau bisa mengatasinya. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Kau kejar Lu Anzu, aku kejar sahabatnya kita. Maaf ya, Chen Xiao, aku... Tidak apa, besok aku dan Xiaoyu menikah. Biarkan yang lalu berlalu. Aku dan Liuli akan bertunangan juga. Mari kita minum bersama rayakan ini malam terakhir kita sebagai lajang. Baik. Ayo, Chen Xiao, malam ini aku minta Liu Hao mengundangmu karena ada hal yang perlu ku minta bantuanmu. apa? Chen Xiao, aku tak akan menyembunyikannya. Aku datang untuk memohon padamu untuk menjelaskan kesalahpahaman dengan Lu Anzu. Liuli, apa yang kau bicarakan? Kau menipuku ke Italia. Hanya untuk mengatakan ini? Chen Xiao, ayo pergi. Haozi. Persilahkan dia masuk. Chen Xiao, ikut aku pulang. Aku akan menggandakan kompensasinya. Lu Anzu, kita sudah putus. Chen Xiao, aku tahu aku yang bersalah padamu. Selama ini aku selalu bergantung padamu. Kupikir kau lebih kuat dari siapapun, lebih mencintaiku dari siapapun. Makanya aku... Jadi kau tanpa sadar mengabaikanku? Kau pikir aku lebih mencintaimu daripada Shen Jianan. Jadi meski melihat kau menikah dengan Shen Jianan, aku akan memaafkanmu, begitu? Chen Xiao, kau masih ingat hari kita memutuskan hubungan? Anan, kamu kan ratu kampus Donghai kami. Kami tidak rela kau diserahin sembarangan. Benar, Chen Xiao. Kamu harus main satu permainan dengan kami. Hanya jika jawabanmu bisa puaskan kami semua, baru kamu boleh bawa An-An. Mau main lagi denganku, truth or dare? Kalau aku kalah, pakai permainan awal itu untuk akhiri hubungan kita. Tapi kalau jawabanku semua memuaskanmu, bisakah kau kasih aku kesempatan lagi? Oke. Aku menang. Aku pilih truth. Kalau kali ini aku sungguh-sungguh menyesal, bisakah kita mulai lagi dari awal? Tidak mungkin, karena di hatimu selalu ada Shen Jianan. Chen Xiao, awalnya aku memang belum bisa melupakan Shen Jianan. Tapi sejak pacaran denganmu, yang selalu kucintai adalah kamu. Kalau begitu katakan padaku hari jadi pacaran kita tanggal berapa? 11 Maret. Chen Xiao, setiap tahun kita merayakannya. Bagaimana mungkin aku... Tidak. 19 Juni 14 Maret adalah hari jadi pacaranmu dengan Shen Jianan. Chen Xiao, hari ini hari jadi pacaran. Kenapa tidak memberiku hadiah? Anan, bukankah kita sudah merayakannya? Merayakan apa? Hari ini baru hari jadi pacaran kita. Astaga. Chen Xiao, hari apa hari ini? Hari ini adalah hari aku bertemu seseorang yang sangat penting. Bahkan jika dia lupa, pada hari ini aku akan lebih mencintainya. Dari tahun pertama kita berpacaran, sampai tahun kelima berakhir, kau tidak pernah ingat hari kita benar-benar bertemu. Tidak mungkin. Jelas tanggal 14 Maret. Kau buat aku marah, lalu ajak aku lihat bintang. Karena itu...
Sepertinya kau ingat, setiap kali kau marah, kau selalu memblokir semua kontakku. Aku tidak pernah bisa menghubungimu, ponselmu. Chen Xiao, aku salah. Maafkan aku ya. Lu Anzu, beberapa kesalahan selamanya tak bisa dimaafkan. Aku pilih satu kebenaran. Hari aku pergi, sebenarnya apa yang terjadi pada kita? Aku harus membantu Kak Jianan. Maafkan aku, Chen Xiao. Soal ini, ingin ku jawab di akhir nanti. Baik. Aku pilih tantangan. Aku mau kau menciumku. Aku pilih tantangan. Chen Xiao, bukan kami tidak mau membantumu. Siapa suruh kau tidak membuat An-An kami puas? Chen Xiao, kesempatan terakhir. Kalau kau masih tidak bisa menyelesaikannya, kami akan bawa An-An pergi. Anan, katakanlah. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Aku merindukanmu. Cium aku. Baik. Chen Xiao, aku tahu kau masih mencintaiku. Chen Xiao, kau pikir dengan tidak menciumku, kau bisa menyembunyikannya dariku? Di hatimu pasti masih ada aku. Lu Anzu, kita sudah berakhir. Baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan, kita tidak mungkin lagi. Chen Xiao, tidakkah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di antara kita? Sudah tidak penting lagi. Besok adalah hari pernikahanku dengan Xiaoyu. Aku akan menikah. Lu Anzu, mulai dari sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Pengantin pria, kamu boleh menyatakan cinta pada pengantin wanitamu. Xiaoyu, kita telah melewati begitu banyak rintangan bersama. Di masa muda yang belum mengerti apa-apa, kita pernah kehilangan satu sama lain. Tapi syukurlah kita akhirnya bertemu kembali. Xiaoyu, bisa bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Chen Xiao, bisa menikah denganmu adalah hal terberuntung dalam hidupku juga. Kamu seimut ini, berani juga datang ke sini. Tahan dia. Chen Xiao, keluarlah kau. Berani berbuat takut mengaku, bahkan anak perempuanmu sendiri kau tinggalkan. Masih berani menyebar rumor? Yang paling kubenci adalah pria munafik sepertimu. Pukuli dia. Kalian ngapain? Kalian mau apa? Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Lu Anju, katakan padaku. Kenapa tidak kau beritahu Chen Xiao kalau kau hamil? Kalau kau beritahu dia, Chen Xiao pasti menikahimu. Meski dia dipaksa menikahiku, itu cuma karena anak. An-An, kalau dia menikahimu, kau jadi istri pertama Senpu. Emang nggak mau jadi orang kaya? Aku nggak mau uang. Yang ku mau cuma Chen Xiao. Lu Anju, kau gila bener. Bodohnya aku berdebat sama orang sepertimu. Aku pulang. Tunggulah sendiri di sini. Tunggu Chen Xiao maafkanmu. Chen Xiao, mengapa kau belum mencariku? Aku sudah jelas bilang, setelah menikah dengan Shen Jianan, aku akan menikah denganmu. Sayang, jangan terburu-buru. Ayah segera bisa bersama kita. Sudah berapa lama dia di luar?
Sejak Tuan Muda dan Anda kembali, dia sudah ada di sana. Dia terus berdiri di luar? Ya. Satpam di pintu sudah mengusirnya berkali-kali, tapi tak lama kemudian dia kembali lagi. Kakak Xiao mengira Lu Anzu sudah pulang. Tapi dia tidak akan tahu, wanita seperti Lu Anzu tidak akan pernah menyerah pada harapan terakhir. Chen Xiao, kau yang Pukius. Kau yang mengambil kesempatan saat aku dan Chen Xiao sedang renggang merayu Chen Xiao, kau yang merebut suamiku. Berdasarkan apa kau berani muncul di hadapanku? Sepertinya kau lupa semua. Sebelum menikah, kita sudah pernah bertemu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sama sekali tak pernah melihatmu. Nona Lu, meski latar belakang pendidikanmu bagus, tapi riwayatmu kurang menonjol. Yang perusahaan kami butuhkan adalah orang yang lebih berpengalaman. Maaf, Anda tidak diterima. Terima kasih. Rekrut dia. Nona Lu, maaf, boleh tanya, di luar sana apakah pacar Anda? Ya, namanya Chen Xiao. Begini, setelah CEO kami pertimbangkan matang, kami memutuskan memberi Anda kesempatan magang. Sungguh, terima kasih CEO kamu. Rupanya dari awal kamu sudah mengincar Chen Xiao Pukius. Kembalikan pacarku padaku. Lu Anzu, kamu masih mengira aku yang merebut pacarmu? Bukan begitu? Bukankah kamu karena tertarik pada Chen Xiao baru mengizinkanku masuk perusahaanmu? Lu Anzu, kamu pikir kalau aku mau merebut pacarmu perlu serumit ini? Maksudmu? Aku mengizinkanmu masuk karena permintaan Chen Xiao ini pertama kalinya dia minta bantuanku dan itu demi kamu. Chen Xiao. Aku kira takkan pernah lagi seumur hidup ini bertemu dengan kakak Xiao. Tak disangka Lu Anzu, kau sendiri yang mengantarkan kakak Xiao ke hadapanku. Omong kosong, kau sengaja merayunya. Chen Xiao selalu mencintaiku. Mana mungkin dia meninggalkanku? Lu Anzu, tidak ada yang berhenti mencinta secara tiba-tiba. Kakak Xiao berhenti mencintaimu karena kamu selama ini selalu menyakitinya. Sudah 5 tahun, langkah demi langkah kau meninggalkan kakak Xiao yang paling menyayangimu itu secara total. Bukan begitu. Aku pernah bilang pada Chen Xiao, setelah aku bercerai dengan Shen Jianan, aku akan menikah dengannya. Kalau kau benar-benar mencintai Chen Xiao, kau tak akan membuatnya tersakiti karena Shen Jianan. Aku tidak mencintai Chen Xiao. Lalu mengapa aku di sini? Pukiyu. Kau pikir dirimu begitu tinggi? Mengandalkan cinta Chen Xiao padamu, berlagak sombong di sini. Tapi atas dasar apa kau meremehkan cintaku? Karena cinta sejati tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata. Aku mencintai Chen Xiao. Jadi ketika aku tahu dia menyukaimu, aku rela mengundurkan diri. Chen Xiao mencintaimu. Dia tahu kau menganggapnya sebagai pengganti, tapi masih bertahan selama 5 tahun. Tapi kau, Lu Anzu, apa yang telah kau lakukan? Kau sembunyikan darinya dan menikahi orang lain. Bahkan memaksanya jadi pengiring pria menginjak-injak harga dirinya. Omong kosong. Aku sudah bilang ke Chen Xiao, aku dan Shen Jianan hanya mau menuruti wasiat terakhir Pak Deshan. Itu cuma alasan. Sebenarnya kau memanfaatkan cinta Kak Xiao untuk berbuat sesukamu. Kau tahu yang mencintaimu rela menderita demi dirimu. Sudahlah, aku tak bisa melawanmu, tapi aku sudah berubah. Demi Chen Xiao, aku rela lepaskan segalanya. Bukankah itu bukti cintaku? Apakah cinta sejati akan memaksa orang yang lepaskan kebahagiaan? Puciu, maksudmu apa? Maksudku, kau cuma ingin kuasai Kak Xiao. Kau sadar, tanpanya takkan ada yang peduli. Makanya kau paksa dia, mengorbankan kebahagiaanmu sendiri pun tak kau pedulikan. Tujuanmu yang sebenarnya adalah menguasai. Shen Jianan, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. An, aku ini sedang membantumu. Shen Jianan, jangan main-main. Bukankah kau ingin pulang? Lepaskan aku, pulanglah kau. Bagaimana aku bisa pulang? Lu Anzu, jika kau tidak berhasil menguasai Chen Xiao, kita semua akan mati. Apa yang kau omongkan? Apa hubungan Chen Xiao denganmu? Tentu saja demi uang. Tampaknya Tuan Pu sudah menyelidikiku. Dengan reputasimu sebagai penipu internasional, ingin tidak mengenalmu juga hal yang sulit ya. Kak Jianan, kau seorang penipu. An, kau gadis yang baik. Tapi kau benar-benar membuatku kecewa. Aku begitu baik padamu, tapi kau tak hanya gagal dapatkan Chen Xiao, bahkan kehilangan pekerjaan di Pushi. Ayahku segera akan dibunuh. Apa yang harus kulakukan? Kalau begitu katakan, apakah kanker Paman Shen juga palsu? Mengapa kau peduli dengan hal tidak penting ini? Asal dia mati, bukankah Chen Xiao akan jadi milikmu? Lalu aku akan hidup dari uang Chen Xiao untuk menghidupimu, begitu? Dia cuma pengganti. Ini semua kewajibannya.
Kau yang tidak pantas. Shen Jianan, kalau kau benar-benar berani sakiti Chen Xiao, aku akan menuntut balas sampai mati. Kalau begitu matilah bersama. Shen Jianan, kau gila. Kamu masih belum mengerti. Dia sudah tidak punya jalan mundur, mau menjadikan kita tumbal. Sayang, ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ayahmu. Tuanpu secerdas dirimu pun tak pernah menyangka akan mati di sini hari ini kan? An, tenang saja. Aku sudah menelepon Chen Xiao. Dia sudah tahu soal kehamilanmu. Dia segera datang. Xiao Yu. Chen Xiao, jangan naik ke atas. An, jangan takut, aku ikatnya sangat kuat. Chen Xiao datang pun tak bisa menyelamatkannya. Dia hanya bisa menonton Pukiyu mati diracuni olehku. Shen Jianan, dasar bajingan. An, ini semua demi kamu. Begitu Pukiyu mati, kamu bisa andalkan anak dalam kandunganmu untuk kuasai Senpu. Nanti seluruh grup akan kita yang kendalikan. Shen Jianan, biar aku mati, takkan pernah bersamamu. Kalau begitu matilah. Lepaskan dia. Chen Xiao maju selangkah lagi, aku bunuh dia. Xiao Yu, aku menyelamatkanmu. Chen Xiao, selamatkan dia dulu. Dia hamil anakmu. Chen Xiao, sekalipun hanya sekali, ku harap kau memilihku. Aku takkan pernah mengecewakanmu lagi. Cepat pergi, Kak Xiao. Jangan pedulikan kami. Jika pergi, kita pergi bersama. Chen Xiao, mengapa yang kau pilih bukan aku? Apakah aku menghilangkan cintamu? Bayi ibu yang mencelakaimu. Kenapa hipoglikemiaku kambuh lagi? Chen Xiao, kau di mana? Kenapa kau belum kembali? Anzu, kau baik-baik saja? Akan segera kuantarkan kau ke rumah sakit. Chen Xiao, setelah aku mati nanti, apa kau mau memaafkanku? Lu Anzu, aku datang menyelamatkanmu. Chen Xiao, sudah kuduga kau masih mencintaiku. Jangan berpikir macam-macam. Bahkan orang lain pun, aku akan selamatkan. Bibir bilang tidak, hati bilang iya. Kau tak bisa melupakanku. Simpan saja tenagamu untuk bertahan hidup. Selama kau masih cinta, bagaimanapun caranya, aku tak akan mati. Shogun, Qingqiu di mana? Di dalam. Katanya Lu Anzu ada di dalam, dia masuk lagi untuk menyelamatkan Lu Anzu juga. Gila. Urusan hidup mati Lu Anzu apa hubungannya dengan dia? Tidak boleh, aku harus selamatkan dia. Chen Bobo, jangan masuk. Botol racunnya pecah di dalam penuh gas beracun. Tenang saja, aku sudah telepon polisi. Chen Xiao pasti baik-baik saja. Anakku ada di dalam. Mana mungkin aku tidak masuk? Kak Xiao keluar. Anak. Kamu baik-baik saja, anak? Chen Xiao. Xiao Yu. Kak Xiao, kau sudah sadar? Aku beritahu Paman Chen. Tidak usah. Anak, kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan Lu Anzu? Dia sudah tiada. Apa? Kak Xiao, kau sudah berusaha maksimal. Aku pernah membayangkan semua kemungkinan akhir dengan Lu Anzu, tapi tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Kak Xiao, cuma sekadar menghela napas. Bagaimanapun, hidup kita harus tetap berjalan. Ini 50 juta. Pergi dan jangan pernah kembali.
Aku bukan demi uang. Aku punya saham di Donghai New Energy. Kau kerja di sana saja. Ini sebagai kompensasiku untuk anak itu. Anak mungkin yang terbaik adalah kalian tak perlu bertemu lagi. Chen Xiao, aku akan segera kembali. Saat itu, kau akan sepenuhnya jadi milikku. Semuanya saatnya menuai hasil. 2 laboratorium yang kami danai telah membuahkan hasil. Nanti, aku akan pulang untuk berinvestasi. Xiao Yu, ada apa? Chen Xiao, aku dapat kabar. Lu Anzu ternyata masih hidup. Apa? Xiao Yu, kau sudah ketemu Lu Anzu? 2 hari lalu aku dapat laporan tes DNA. Si Xiao juga bermarga Chen. Waktunya pun cocok. Benar dia. Di kolom ibu tanpa nama. Tapi katanya 4 tahun lalu ibunya pulang dari Italia. Lu Anzu ternyata tak mati. Kutanya dokter jaga waktu itu. 4 tahun lalu, ayah yang mengeluarkan sertifikat kematiannya. Ayah, bagaimanapun si Xiao anakku, aku harus bawa dia pulang. Baik. Ada hal lain, lab investasi kita mau kau pidato di Universitas Donghai. Baik, sekarang kita ke kampus. Cepat, Presiden Senpu pidatonya mulai. Kita hampir telat. Katanya dia alumni kita. Ayo, Tak kusangka namamu cukup dikenal. Kulihat banyak adik tingkat yang jadi penggemarmu. Jadi penggemarku, tapi percuma saja. Aku kan sudah menikahi CEO teratas di lingkaran ibu kota. Bisa saja kamu merayuku. Sudahlah. Aku ke lab dulu siapin bahan. Nanti kutemui kamu lagi. Kamu ke aula siap-siap pidato. Jangan lupa, waktu kuliah dulu, aku ketua klub pidato. Pidatoku selesai. Terima kasih. Chen Xiao, pidatomu hari ini juara 1 lagi. Luar biasa. Kalau bukan karena An-An yang temani aku begadang, aku tak bisa menulis naskah sebaik ini. Lu Anzu, kau di mana? Kalau kau masih hidup, kenapa kau menghindariku? Presiden grup Senpu sudah datang, pacar ratu kampus Lu Anzu datang. Halo semuanya, saya Shen Jianan, bukan hanya presiden, tapi juga senior kalian. Senior Shen betapa rendah hatinya, mengelola Senpu yang masuk Fortune 500 masih menyebut diri senior. Pastilah. Kalau tidak senior Lu Anzu, ratu kampus mana mungkin menyukainya. Shen Jianan bukan hanya presiden grup Senpu, tapi juga pacar Lu Anzu. Iya, kamu bukan mahasiswa Universitas Donghai, bagaimana bisa masuk? Saya juga senior Universitas Donghai, tapi lulus 4 tahun lalu. 4 tahun lalu senior. Kalau gitu kamu kenal senior Shen? Tentu saja kenal Shen Jianan. Kau berani menggunakan namaku untuk menipu. Kali ini aku pasti akan memasuk kamu ke penjara. Kak Shen, pidato amal hari ini, katanya para investor semua adalah pemegang saham. Hari ini, saya mewakili Senpu datang ke Universitas Donghai hanya untuk melakukan satu hal, membantu mewujudkan mimpi. Kak Shen, aku mencintaimu. Kak Shen sangat hebat. Asal bisa melihatnya dari jauh seperti ini, sudah merasa sangat bahagia. Sejak pergi ke luar negeri 4 tahun lalu, saya terus berdedikasi pada penelitian energi baru. Sekarang dalam hal pendanaan, membutuhkan dukungan kalian semua. Saya menyumbang 5 juta. Saya percaya Kak Shen. Saya keluarkan 10 juta. 10 juta ini juga untuk Kak Shen. 5 juta itu hanya uang muka. Kami akan tambah investasinya nanti. Terima kasih kepada kalian berdua. Berkat kepercayaan kalian, kami di Senpu bisa makin berkembang pesat. Atas nama Senpu dan secara pribadi, terima kasih banyak. Tidak seluruh kampus Universitas Donghai ternyata tak ada satupun orang yang meragukan identitas Shen Jianan. Apa dia punya orang kuat di belakangnya? Senior Shen memang pantas disebut lulusan terbaik kampus kita. Meski sudah merdeka finansial, demi kami semua rela memulai bisnis lagi. Sungguh mengharukan. Aku rasa dia tak seperti orang baik. Mungkin saja penipu. Senior, aku menghormati statusmu, tapi jangan fitnah Senior Shen. Bagaimana kalau kubuktikan? Sudah, Senior Shen begitu hebat. Masa kau tega memfitnahnya hanya karena iri hati? Chen Xiao, lama tidak berjumpa.
Senjanan, salahkah yang kukatakan kau adalah penipu? Kau Chen Xiao? Senjanan, kalau tahu aku datang, kenapa masih berani di atas panggung? Kaulah si perusak yang menyusup antara Senior Shen dan Senior Lu. Ci. Berani sekali kau datang ke Universitas Donghai kami. Kau pikir karena Senior Shen berjiwa besar, kami akan membiarkanmu. Jangan bermimpi. Usir dia dari Universitas Donghai. Keluar! Chen Xiao, aku tak mau ribut denganmu. Tapi lihat, kemarahan mereka. Aku pun tak bisa lindungi kau. Senjanan, kau sungguh tak tahu malu. Chen Xiao, kenapa kau fitnah aku? Kau kira dengan lempar masalahmu padaku, curi latar belakang keluargaku, palsukan namaku, kau bisa dihormati orang, bohong dan tipu orang? Itu dusta. Senior Shen tak mungkin begitu. Chen Xiao, meski aku bilang penipu, tapi hati nurani tahu. Tanya adik kelas di sini. Mereka percaya kau? Saya yakin Kak Shen yang dari Senpu itu dan telah mendanai kita, iya kan? Betul, tanpa grup Senpu, pasti kita tak akan berprestasi seperti ini. Adik-adik, aku hargai niat kalian, tapi jangan gara-gara aku bermusuhan dengan Chen Xiao. Kak Shen, jangan khawatir, kita usir Chen Xiao keluar. Jangan biar dia menodai teknologi paten energi baru kita. Keluar. Senjanan, kau memang pandai bicara. Tapi akulah presiden direktur grup Senpu. Nanti ku umumkan jati diriku, semua kebohonganmu langsung akan ketahuan. Chen Xiao, kau ambil Lu Anzu dariku. Aku cuma meminjam identitasmu untuk cari uang. Jangan kau musnahkan aku sepenuhnya. Itu cari uang? Itu namanya penipuan. Kalau hari ini aku tidak datang, berapa banyak adik kelas yang akan kau tipu habis tabungannya? Mereka mengidolakanmu. Kau balas begini? Itu karena mereka bodoh. Salah sendiri. Sekarang ku beri kau kesempatan. Akui kalau kau menipu. Kalau tidak, akan kubongkar identitasmu di depan umum. Chen Xiao, jangan kira aku takut padamu. 3, 2, 1. Semuanya, Senjanan dia sebenarnya adalah... Chen Xiao, Apa yang dia mau katakan? apa kau tidak mau bertemu anak perempuanmu lagi? Maksudmu apa? Chen Xiao, anak perempuanmu yang berusia 4 tahun 3 bulan. Tak mau kau temui lagi? Kau yang menyembunyikannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin fotonya tiba-tiba muncul? Kau yang mengirim foto itu ke Xiaoyu. Chen Xiao, kau benar-benar bermain dalam genggamanku? Senjanan, sekarang juga kembalikan anak perempuanku, atau kau akan kubuat bayar 100 kali lipat. Jangan ancam aku. Aku tidak takut padamu. Sekarang aku sudah tak punya apa-apa. Bahkan jika aku mati, kau tetap tak akan jumpai anakmu. Kau mengancamku? Kau yang mengancamku. Chen Xiao, kau tahu apa yang kuinginkan. Hanya kau yang temani aku menyelesaikan sandiwara ini. Aku akan pertemukan kau dengan putrimu. Apalagi yang kau ragukan? Chen Xiao, sudah 4 tahun kau tak ingin bertemu putrimu? Aku janji padamu, kau serahkan saja putri itu padaku. Tentu Chen Xiao, asal kau akui statusku. Katakan kaulah pengecut, kau yang menghancurkanku putus dengan Lu Anzu. Katakan aku CEO Senpu, aku kembalikan putrimu padamu. Kau hanya bisa percaya padaku. Aku tolak Senjanan. Apa kau anggap aku anak 3 tahun? Chen Xiao, apa maksudmu? Bahkan kalau kau tahu di mana putriku, kau pasti tak akan memberitahuku. Chen Xiao, selain percaya padaku, kau tak punya pilihan lain. Shogitsui datang ke aula besar, bawa kontrak investasi, buktikan identitasku. Chen Xiao, bahkan kalau kau buka rahasiamu sendiri, kau tetap tak akan pernah bertemu anak perempuanmu. Kalau begitu, di depan umum, aku akan bongkar identitasmu dan masukkan kau ke penjara. Senjanan, sepertinya kau sampai sekarang masih belum paham. Saat aku berdiri di atas panggung, pemenangnya pasti aku. Hadirin semua, saya Chen Xiao. Saya adalah presiden direktur grup Senpu. Senjanan yang kalian percayai itu barulah si penipu. Apa? Penipu? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Kakak kelas Shen, tidak mungkin. Itu bohong. Kau palsu. Betul. Kau bilang kau presiden direktur Senpu, siapa yang bisa buktikan? Aku yang buktikan.
Ternyata CEO teratas di lingkaran ibu kota Bapak Pu, katanya, setengah investasi di Universitas Donghai kita berasal darinya. Bapak Pu membuktikan sendiri untuk Chen Xiao. Mungkinkah kakak Shen yang palsu? Mungkin saja grup Senpu kan berasal dari luar negeri. Kalau kakak Shen benar-benar penipu juga tidak sulit untuk dibongkar. Shen Jianan, kau benar-benar beruntung. Kebakaran 4 tahun lalu itu tidak membunuhmu, malah kau gunakan untuk mencuri identitas Chen Xiao dan menipu orang. Bukannya Bapakku tahu identitasku, apalagi yang bisa kulakukan selain ini? Kalau begitu hari ini aku akan membongkar wajah aslimu sepenuhnya. Pukiu, kau mau bicara? Aku tak akan halangi. Tapi teganya kau melihat Chen Xiao tak akan pernah bertemu anak perempuannya? Apa maksudmu? Jelaskan. Xiaoyu, jangan hiraukan dia. Katakan. Tapi... Anak perempuan Chen Xiao masih di tanganku. Jika syarat untuk bertemu putriku adalah menyakiti orang lain, maka aku lebih baik tak usah bertemu. Barulah suamiku, Pukiyu. Hadirin sekalian, aku selaku Presiden Direktur Grup Puxi bersaksi bahwa Chen Xiao lah Ketua Dewan Grup Senpu. Apa kakak kelas Chen Xiao Presiden Senpu? Berarti kakak kelas Chen itu palsu. Nggak usah panggil dia kakak kelas. Dia cuma penipu. Bahkan mau menjelek-jelekkan nama kakak kelas Chen Xiao, jijik banget. Usir dia. Keluar. Chen Xiao, ampunin aku. Kalau enggak aku bisa mati dipukul. Shen Jianan, ini semua ulahmu sendiri. Waktu menipu, kagak kepikiran bakal kayak gini. Kakak Xiao, tanya dulu di mana si Xiao. Bilang. Chen Xiao, Pakpu, aku benar-benar tidak tahu. Masih ngotot, lalu data si Xiao dari mana kau dapatkan? Orang itu pakai alat ubah suara. Dia yang menyuruhku melakukannya. Mungkinkah? Yang bisa melakukan tes DNA ditambah foto dan nama, si Xiao, dia pasti mengenalku. Dan dia juga kenal baik dengan Shen Jianan. Jangan-jangan... Kak Xiao, dia... Adalah si Xiao? Anak perempuanku? Chen Xiao ketemu lagi. Lu Anju, kau yang menyuruh Shen Jianan menipu dengan mengatasnamakan diriku, kau yang membuatku curiga anak perempuanku diculik, semua ini ulahmu. Ya, aku... Lu Anzu, kau terus mempermainkanku. Kau lupa dulu, bagaimana kau membujukku? Lu Anzu, apa maumu? Kakak Xiao nyaris kehilangan nyawa untuk menyelamatkanmu. Kau masih tak mau melepaskannya? Lu Anzu, kau masih belum berubah. Tidak, Chen Xiao. Kaulah yang tak berubah, sedangkan aku sudah berubah. Dia adalah senior Lu itu? Kalau begitu, dialah profesor pertama di Universitas Donghai? Benar. Konon, semua paten di Universitas Donghai ada namanya. Kak Jianan, tak kusangka urusan kecil seperti ini pun kau tak bisa selesaikan. Lu Anzu, jangan pura-pura baik. Kau satu komplotan dengan Chen Xiao. Lu Anzu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Saya Lu Anzu. Mungkin sebagian dari kalian tidak mengenalku. Tapi tidak apa-apa, kalian hanya perlu tahu satu hal. Paten yang kalian cari, semuanya ada di tanganku. Saya datang hari ini mewakili Shen Jianan untuk bekerja sama dengan kalian. Profesor Lu, apa Anda keliru? Shen Jianan itu penipu. Lu Anzu, jangan kau lupa. Penelitianmu selama ini didanai oleh Senpu. Kau sudah menghabiskan dana Senpu 4 tahun. Mau ingkar janji? Memberi dana adalah urusanmu. Paten diberikan kepada siapa adalah urusanku. Aku hanya memilih Shen Jianan. An, aku tahu kau mencintaiku, Chen Xiao. Walaupun kau membongkarku, lalu apa? Sudah 4 tahun, An tetap mencintaiku. Kau tak akan pernah mendapatkan An. Lu Anzu, kamu benar-benar serigala berbulu domba. Kamu tahu tidak, investasi selama 4 tahun ini menghabiskan berapa banyak uang Senpu? Pukiu, jangan coba memaksakan moral. An bisa kerjasama dengan Senpu. Kenapa tidak bisa kerjasama denganku? Benar. Aku percaya Shen Jianan tidak akan menimbulkan sengketa properti. Lu Anju, aku tidak berhak mencampuri pilihanmu, tapi aku harap kamu tahu, sebenarnya Shen Jianan itu orang seperti apa. Memilih kerjasama dengannya sama saja dengan mempertaruhkan semua uang investor untuk berjudi. Tidak ada yang akan setuju.
Aku setuju. Aku dukung Tuan Shen. Aku juga dukung Tuan Shen. Tuan Shen, nanti kalau butuh investasi, pastikan hubungi kami. Para hadirin, aku sebenarnya sangat ingin kerjasama dengan kalian. Tapi grup Senpu ini terlalu kuat. Aku tidak berani melawan. Tuan Shen, grup Huarun kami di dalam negeri memang bukan grup yang besar, tapi kami juga bukan bisa diinjak-injak sembarangan. Tuan Deng, dengan perkataanmu ini, kalau ada peluang kerjasama, pasti akan kuhubungi. Tuan Chen, maaf. Walau kami mendukungmu, tapi paten Profesor Lu terlalu penting. Kami harus mempertimbangkan dari sudut pandang perusahaan. Chen Xiao, sekarang menyesal ya, seumur hidupmu, kau tak akan pernah mengalahkanku. Shen Jianan, apa yang kau pedulikan cuma menang atau kalah? Lu Anzu, aku tak percaya kau akan investasi ke Shen Jianan 4 tahun lalu, kau tak akan memerasku demi uang. 4 tahun kemudian, kau juga tak akan demi uang, mengkhianati hati nuranimu. Dari mana kau tahu tidak? 4 tahun lalu aku pulang ke Tiongkok setelah gagal berulang kali, baru dapat paten ini. Chen Xiao, sudah lama ku katakan kau tak berubah, akulah yang berubah. Lu Anzu, aku salah menilaimu. Maksudmu? Kau yang sekarang lebih egois, lebih hina. 4 tahun lalu, yang kau sakiti hanya aku. Kini kau mau lukai semua orang. Chen Xiao, kau sadar apa yang kau ucapkan? Perusahaanmu, Senpu Paten yang diinvestasikan 4 tahun. Semua di tangan An. Chen Xiao, katakanlah. Perbaiki sikapmu. Asalkan aku umumkan penolakan kerjasama dengan Senpu, besok harga saham kalian akan turun ke batas bawah. Turun ke batas bawah pun bagaimana? Lu Anzu, hidup Kak Xiao tak perlu kau khawatirkan. Meski dia jatuh miskin, aku juga bisa menghidupi. Lalu karyawan Senpu lainnya, kau juga akan menghidupi? Apa maksudmu? Chen Xiao, kau tak tahu setelah Senpu bangkrut, berapa karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Kau bilang aku tak peduli orang lain, lalu kau peduli. Chen Xiao, aku beri kau kesempatan untuk memperbaiki. Asalkan kau minta maaf pada An, lalu katakan pada semua orang, Pukiyu tidak sebanding dengan An. Aku akan setuju kerjasama dengan Senpu kalian. Baik. Kubilang Lu Anzu seumur hidup pun takkan bisa menandingi Pukiyu. Chen Xiao, kau gila? Kau yang gila, Xiaoyu istriku. Berani-beraninya kau menghinanya. Awalnya, aku masih mau beri kau kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi sekarang kau sendiri yang memaksaku untuk membuatmu bangkrut. Kau yang akan bangkrut. Lu Anzu, kau kira kami di Senpu tak punya rencana cadangan? Kebodohanmu sungguh menggelikan. Chen Xiao, jangan cuma menggertak. Sekarang, kesempatan untuk berlutut dan minta maaf pada An pun tidak ada lagi. Para hadirin, 3 hari lagi, saya akan tanda tangani perjanjian kerjasama di Lelang Donghai. Silakan hadir. Tenang, Profesor Lu. Kami pasti dukung sepenuhnya. Chen Xiao, kita memang sudah siap. Laboratorium milik investasi Senpu ada 2. Dan salah satunya mendaftar lebih dulu dari Lu Anzu. Kalau begitu, paten yang diandalkan Lu Anzu ya percuma. Serahkan sisanya padaku. Aku akan tunjukkan pada Lu Anzu, gelar CEO wanita teratas di lingkaran ibu kota bukan datang begitu saja. Baik. 3 hari lagi, temani aku menghadiri pesta yang diadakan Lu Anzu. Saat itu, aku akan ambil kembali semua miliknya. Dulu mereka semua sangat antusias. Sekarang lihat kita terpuruk, melihat saja tak mau. Tunggu saja. Nanti kita keluarkan paten, mereka pasti balik lagi. Profesor Lu, Anda akhirnya datang juga. Tadi ada orang yang datang tanpa diundang. An, Chen Xiao pasti mau buat onar. Ayo kita beri dia pelajaran. Betul. Saya usulkan untuk menyingkirkan Senpu sepenuhnya dari kerjasama ini. Cara saya bekerja, perlu kalian ajarin? Chen Xiao, bukannya bilang tidak datang. Kenapa akhirnya tetap datang? Tidak takut ku keluarkan dengan merangkak? Kau yang harusnya merangkak keluar. Pukiyu, Shen Jianan adalah orang saya. Atas dasar apa kau berani menegurnya? Di pesta ini, akulah bintang utamanya. Lu Anzu, apa kau mau terus bersama Shen Jianan di jalan yang salah ini? Chen Xiao, kau lihat sendiri. 4 tahun tanpamu, aku hidup dengan baik-baik saja. Oke, kalau begitu, kita tak perlu lagi berdebat. Lu Anzu, sekarang kita sudah bermusuhan. Kau masih sama sombongnya, tapi dari awal, kau sudah kalah.
Harus diadu dulu baru ketahuan. Xiaoyu, kau percaya padaku? Pria pilihanku, tentu ku percaya. Chen Xiao, nantikan kekalahanmu. Halo semua, namaku Shen Jianan. Kesimpulannya, modal adalah segalanya. Pemenang mengambil semua adalah masa depan ekonomi. Dengan dukungan Profesor Lu, kupastikan kita menang. Chen Xiao, 4 tahun lalu kau cuma beruntung menang sekali. Kini ku siap total. Berani lawan aku? Shen Jianan, kau terlalu tinggi hati. Kau sama sekali tak layak jadi lawanku. Karena itu, aku percaya berbisnis dengan integritas dan mengutamakan manusia lah. Chen Xiao, kau memang masih sehebat dulu waktu kuliah. Profesor Lu pilihan siapa? Keduanya bagus. Pilihan Profesor Lu yang akan menang. Perlu ditanya? Hanya aku di hati An-An. Tentu dia pilih aku. Aku pilih Chen Xiao. Chen Xiao, ini kesempatan terakhir untukmu. Setuju menikahiku? Aku mengalah sekarang. Shen Jianan. An-An, kau ngomong apa? Lupa janji kita. Lu Anzu. Kenapa kau begini? Hanya karena kau suka Chen Xiao? Kutolak. Chen Xiao, apa kau harus mengorbankan segalanya untuk Pu Qiyu? Lu Anzu, kau pikir pernikahan dan cinta hanya permainan? Chen Xiao, tidakkah kau tahu berapa banyak yang telah kukorbankan untukmu? Di depan banyak orang ini, sampai harga diri dan masa depan kusampingkan. Tidak bisakah kau mempertimbangkan perasaanku? Chen Xiao, demi anak kita, demi masa depan kita. Ayah, Si Xiao. Chen Xiao, beresan kau memanggil namanya? Sudah 4 tahun anak ini lahir. Pernahkah kau peduli padanya? Layakkah kau disebut ayahnya? Shen Jianan, diam kau. Lu Anzu, selama 4 tahun ini, siapa yang memberimu investasi? Jika kau masih punya hati nurani, seharusnya kau tidak merebut suamiku. Akulah yang bersalah padamu, tapi cinta memang tak pernah masuk akal. Demi aku dan demi anakku, aku harus mendapatkan Chen Xiao. ayah tidak mau si Xiao lagi. Si Xiao, aku... Lu Anzu, untuk dapatkan Chen Xiao, kau tega manfaatkan anak kecil. Si Xiao memang anak Chen Xiao. Mana mungkin aku memanfaatkannya? Ayah cepat pulang, si Xiao kangen ayah. Chen Xiao, pilih. Pilih istrimu atau anakmu. Hari ini kau pasti jatuh dan hancur. Chen Xiao, katakan, pilih dia atau aku dan si Xiao. Lu Anzu, sudah kukatakan, pilihanku hanya Xiaoyu. 10.000 kali pun, aku tetap pilih dia. Lalu aku bagaimana? Kau terus bilang cinta Pu Qiyu. Padahal, yang pertama datang adalah aku. Baik saat pertama bertemu maupun saat menjalin hubungan selalu aku yang pertama. Berdasarkan apa kau berhak meninggalkanku? Karena selama ini kau anggap aku sebagai pengganti. Lu Anzu, aku tidak membencimu, tapi juga tidak mencintaimu. Chen Xiao, pertimbangkan baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kau masih menolakku, maka engkau dan grup Senpu akan hancur tak terselamatkan. Shogitsui, jika aku tak punya apa-apa lagi, apakah kau masih mau mencintaiku? Meski kau tak memiliki apapun, aku akan tetap bersamamu. Lu Anzu, pilihanku sama dengan Xiaoyu. Palsu, Chen Xiao, kau pura-pura kan? Benar? Lu Anzu, apa sebenarnya yang mau kau katakan? 4 tahun lalu kau memilih Pu Qiyu bukan karena dia kaya. Sekarang aku sudah kaya, kenapa kau menolakku? Kau gila apa? Aku tahu Chen Xiao, kau sedang mengujiku, kau pasti masih mencintaiku. Lu Anzu, katakan untuk terakhir kalinya padamu, aku tak punya perasaan apapun padamu. Chen Xiao, kalau kau tak mau menikahi An-An, aku yang akan menikahinya. An-An, ketulusanku padamu, kau tahu itu 10 Chen Xiao pun tak bisa menandinginya. Menikahlah denganku. Baik, Shen Jianan, aku akan menikahimu. Chen Xiao, ini jalan yang kau pilih dan aku yang kau tinggalkan. Kalau aku tak bisa memilikimu, aku harus menghancurkanmu. Hadirin sudah paham maksud Profesor Lu kan? Saya umumkan grup Huaxun untuk Profesor Lu dan tim Bapak Shen memberikan pendanaan 50 juta. Kami grup Gangsen mendanai 500 juta. Kami juga mau berinvestasi.
Bapak Shen, kami dari grup Royal akan segera menghubungi Anda. Hadirin, investasi kami kali ini terbatas, tidak bisa kerja sama dengan semua. Namun, kami akan rekomendasikan beberapa perusahaan unggul. Tidak, semua investasi saya terima. An, skala kita terlalu kecil, tidak sanggup menampung investasi sebanyak ini. Tapi saya punya satu syarat. Perusahaan yang berinvestasi dengan saya harus memutuskan semua transaksi dengan Senpu. Lu Anzu, kau gila apa? Aku tidak gila. Aku memang berniat menelan semua investasi Senpu kalian. Kalian semua bakal kami usir dari dalam negeri. Karena aku tak bisa memilikimu. Maka satu-satunya caraku adalah menghancurkanmu. An, Chen Xiao hanya sesaat tidak berpikir jernih. Aku yang akan bicara padanya. Chen Xiao, bukannya kamu sangat sombong, berani menyakiti Lu Anzu, berarti kamu ditakdirkan untuk kuinjak-injak. Apa kamu sedang pamer kekuatan di hadapanku? Memang iya, terus mau apa nantinya? Aku bukan cuma akan menghabiskan uangmu, tapi juga akan menyingkirkan Lu Anzu mengambil wanita milikmu. Dan pada akhirnya, aku akan membuat Lu Anzu dan Chen Xixiao tidur di jalanan. Aku bukan cuma akan menghabiskan uangmu, tapi juga akan menyingkirkan Lu Anzu mengambil wanita milikmu, membuat Lu Anzu dan Chen Xixiao tidur di jalanan. An. Shen Jianan, begitukah caramu membujuk orang? An, dengar penjelasanku rekaman ini, pasti dia yang membuat-buat. An, aku memang mencintaimu. Shen Jianan, kau pikir Lu Anzu masih mau percaya padamu? Aku percaya. An, sudah kuduga kau mencintaiku. Lu Anzu, apakah ini setimpal? Tak ada yang tak setimpal. Kuminta kau menyesal meninggalkan kami, ibu dan anakku. Kuminta kau seumur hidup hanya bisa berlutut memohon padaku. Tak perlu sampai segitunya. Ayah, akhirnya kau datang. Macet di jalan, jadi tertunda. Coba lihat, apakah ini yang dimaksud? Benar. Hadirin sekalian, karena ini adalah pertemuan tender untuk seluruh Donghai, maka sebagai perwakilan Senpu, apakah saya juga berhak mendapatkan investasi? Chen Xiao, kau sudah di ujung tanduk, masih sombong apa lagi? Kau pikir dengan sekadar membawa data, situasi bisa berbalik. Chen Xiao, kau terlalu naif. Sekarang kalian semua sudah paham kan? Paten dari grup Senpuku biayanya hanya sepertiga dari Lu Anzu. Tuan Chen, Huashun akan segera hentikan kerjasama dengan Lu Anzu. Hanya minta 1% saja kuotanya dari Anda. Tuan Chen, kami juga mau kerjasama. Kami mau investasi. Kami ingin berinvestasi. Hadirin sekalian, tadi kan kami yang ajak kerjasama. Kita kan masih teman baik. Pergi sana. Kamu siapa loh? Tuan Chen, perkenalkan, saya Xiao Zhang. Direktur Chen, kedua orang tadi berbicara buruk tentang kalian. Saya usulkan, mereka berdua segera dikeluarkan dari tempat pertemuan. Saya setuju. Keluarkan mereka, keluarkan mereka, keluarkan mereka. Hentikan. Kau datang untuk apa? Untuk mempermalukanku? Lu Anzu, serahkan patenmu kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat harga pasar. Kenapa? Data yang kau berikan sudah aku lihat. Benar-benar tidak ada masalah. Tapi pergantian teknologi pasti akan membuat lebih banyak orang biasa kehilangan pekerjaan. Aku mencarimu untuk memberi mereka masa transisi, waktu penyangga. Meskipun ini akan menyebabkan kerugian. Senpu adalah perusahaan besar. Mencari keuntungan adalah tujuannya, tapi memikul tanggung jawab juga tujuannya. Baik, aku setuju kasih patennya padamu. An, jangan dengarkan omong kosongnya. Serahkan paten itu padaku. Nanti aku bantu tipu investornya. Aku pasti bisa bikin kamu jadi orang kaya lagi. Kalau patennya aku kasih ke kamu, kamu mau bikin aku kaya? Ya, An, bukannya kita janji mau nikah? Aku kan sangat cinta kamu. Kalau aku nggak punya paten ini lagi, kamu masih mau cinta aku? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong gitu? Tentu saja aku cinta kamu. Shen Jianan, aku nggak mau nikah sama kamu lagi. An, jangan bicara gegabah. Dari dulu aku tak pernah mau menikahimu. 4 tahun lalu tidak mau. Sekarang pun tak mau. Tidak mungkin, An. Kalau kau tak suka padaku, kenapa 4 tahun lalu kau selamatkan aku? Lalu kenapa kau datang mencariku? Karena aku membencimu 4 tahun lalu, karena kau
Aku putus dengan Chen Xiao dan juga karena kau, aku dan Chen Xiao terpisah jauh. Kau datang mencariku hanya untuk balas dendam padaku. Benar? 5 tahun ini, kau jadikan Chen Xiao sebagai penggantimu. Jadi, 4 tahun ini aku pun akan buat kau jadi pengganti Chen Xiao. Tidak mungkin, An. Dulu kau jelas sangat mencintaiku. Itu karena belum kenal Chen Xiao, kau bahkan tak bisa menandingi sehelai rambut pun dari Chen Xiao. Baik, Lu Anzu, akhirnya kau jujur. Kau meremehkan aku. Kalian semua meremehkan aku. Chen Xiao, karena kau, jika bukan kau, aku dan An sudah lama menikah. Semua ini gara-gara kau. Chen Xiao, akan kubunuh kau. Jangan. Jangan. Anak laki-laki. Kakak Xiao. An. Kenapa kau? Aku tidak sengaja melukaimu. Ibu, Bantuan, tangkap dia. Lu Anzu, kenapa kau begitu bodoh? Chen Xiao, akhirnya kau mau memelukku. Jangan bicara dulu, aku akan segera bawa kau ke rumah sakit. Jangan. Chen Xiao, aku sangat lelah. Ingin tidur lagi di pelukanmu. Jangan tidur dulu, kau akan baik-baik saja. Chen Xiao, aku yang bersalah padamu. Aku yang menipumu. 4 tahun ini, aku tak pernah menganggap Shen Jianan sebagai penggantimu. Orang yang selalu kucintai hanyalah kamu. Aku cuma mencintaimu, hanya kamu. Aku tak akan mengkhianatimu lagi. Aku tahu. Sudah kuduga, kamu pasti tak akan menyalahkanku. Chen Xiao, penuhilah satu permintaan terakhirku lagi, ya? Baik, aku janji. Kalau begitu, apa kamu sudah maafkan aku? Sudah lama aku memaafkanmu, aku tak pernah menyalahkanmu. Chen Xiao, aku ingin menikah denganmu. Baik, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah 4 tahun lalu membiarkan Shen Jianan menjadi pengantin pria. Chen Xiao, aku lihat kau datang dengan pakaian pengantin untuk menikahiku. Ya, Anzu, aku datang untuk menikahimu. Bisakah kau menciumku untuk terakhir kalinya? Seperti pengantin pria mencium pengantin wanitanya. Baik, setelah kau sembuh. Chen Xiao, aku tidak punya waktu lagi. Aku sudah... Anzu. Ibu. Si Xiao, kelak ikut ayah ya. Ayah akan menyayangi si Xiao nanti? Apakah ayah akan kembali menjenguk ibu? Tentu si Xiao. Mulai sekarang, ayah akan menemani si Xiao menjenguk ibu setiap tahun. Mulai sekarang, kau adalah putri kecilku yang paling berharga.